اللهم اجعلنا من أهل القرآن وارزقنا تلاوته في كل أيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel Abdul Ghani SQ. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupan ini tentunya kita semua tidak menginginkan hal buruk apapun terjadi kepada kita. Sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang menakutkan, sesuatu hal buruk menimpa kepada diri kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan seluruh keluarga kita, ataupun harta kita sekalipun. Tidak kita inginkan sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Begitu juga ketika kita telah meninggal dunia, kita telah menghadap Allah, kita telah berjalan menuju perjalanan akhirat. Kita tidak ada yang menginginkan sesuatu hal yang buruk terjadi kepada kita atau keluarga kita, yakni mendapatkan siksa dari Allah, mendapat siksa di alam kubur atau di hari mahsyar, dan na'udzubillahi min dzalik, kita takut akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dari azab neraka. Bagaimanakah ikhtiar kita, usaha kita, agar kita semuanya diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala daripada siksa neraka? Salah satunya adalah dengan kita memperbanyak beramal soleh dan kita mendekati orang-orang soleh. Hendaklah kita mengenal dengan orang soleh, bergaul dengan orang yang soleh. Maka itu adalah salah satu kunci keselamatan kita juga di akhirat kelak. Diriwayatkan sebuah kisah, ada sepasang suami istri yang hidup dalam keadaan serba kekurangan. Suatu hari si suami mendapatkan sebuah rezeki berupa uang. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau ingin aku belikan apa?" Istrinya menjawab, "Ingin dibelikan daging kambing saja, karena sudah lama tidak mencicipi lezatnya daging kambing." Maka berangkatlah si suami ke toko daging. Daging yang ia beli kemudian dia masukkan ke dalam kantong plastik. Lalu ia pulang menuju rumahnya. Di tengah-tengah perjalanan, dia melihat di atas bukit ada sebuah masjid yang dikerumuni oleh banyak orang. Maka dia berkata di dalam hatinya, "Ini tidak waktunya sholat. Kenapa orang banyak ada di sana? Mungkin ada sholat jenazah di sana." Dia berkata dalam hatinya, "Lebih baik aku ikut mensolatkan jenazah juga bersama mereka." Tanpa menanyakan, tanpa mau mencari tahu siapa yang meninggal tersebut, ia langsung masuk ke dalam masjid, ikut melaksanakan sholat. Pada saat melaksanakan sholat jenazah, kantung plastik yang berisikan daging tersebut juga dia bawa ke dalam masjid. Seusai sholat, ia langsung pulang ke rumah, tidak ikut mengantarkan jenazah
hingga ke liang lahat. Ketika si suami tersebut sampai di rumah, lalu dia menyerahkan kantong plastik yang berisi daging tersebut kepada istrinya. Ketika istrinya memasak daging tersebut, terjadilah kejadian yang aneh. Daging tersebut dipotong dengan pisau, tidak bisa terbelah. Kemudian direbus dengan air panas, dibakar dan dipanggang tidak matang. Warnanya tetap kemerahan seperti sedia kala, tidak bisa dimasak, tidak bisa dipotong. Segala upaya, segala cara telah dilakukan untuk memasak daging tersebut, keadaan tidak berubah. Akhirnya mereka hanya makan dengan makan makanan yang seadanya, yang biasa saja. Lalu mereka pada malam harinya tidur dan mereka bermimpi. Di dalam mimpi mereka mendengarkan suara yang berkata, "Daging yang kamu bawa saat mensolati jenazah di dalam masjid tersebut tidak bisa dibakar, tidak bisa dipotong. Maka begitu juga daging kalian, jasad kalian, ketika di akhirat tidak akan bisa disiksa Allah, tidak akan bisa dibakar oleh api neraka, karena kalian ada hubungan dengan orang soleh. Jenazah yang disolatkan oleh suamimu itu adalah jenazah seorang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di antara keistimewaan kita apabila di dalam hidup ini kita mempunyai kaitan, hubungan dengan orang yang soleh, dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan di akhirat kelak dengan keberkahan daripada orang soleh. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari orang-orang soleh sehingga kita selamat di dalam hidup dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.